Hai semua, selamat datang kembali di Nonton with Mr. A. Kali ini kita akan membahas dalang utama dari seluruh seri Evangelion, yaitu Sele. Di sini kita akan bahas apa itu Sele, sejarahnya, tujuannya, dan mari kita mulai. Sele, yang kalau dalam bahasa Jerman berarti jiwa, merupakan organisasi rahasia dan misterius yang memiliki pengaruh atau bahkan menguasai pemerintahan dunia. Di Evangelion, Sele merupakan dalang utama atau penyebab dari event-event di Evangelion terjadi. Di Neon Genesis Evangelion, pada awalnya Sele merupakan organisasi keagamaan yang memiliki basis kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar, yang kemungkinan dibentuk jauh sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, atau bahkan mungkin mereka sudah hadir pada masa-masa abad pertengahan atau masa medieval, karena pada masa tersebut banyak organisasi-organisasi keagamaan yang muncul. Sele suka mendanai penggalian-penggalian atau penelitian-penelitian tentang relik-relik atau situs-situs yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Dan semua memuncak ketika penemuan gulungan atau naskah laut mati di Gua Qumran pada masa Perang Dunia Kedua atau pada tahun 1946. Naskah-naskah tersebut dibawa ke markas mereka dan diteliti. Setelah mereka terjemahkan, naskah-naskah yang tidak relevan dengan mereka rilis ke publik. Sedangkan sisanya atau yang relevan dengan mereka simpan. Naskah-naskah tersebut berisikan tentang panduan penggunaan dan tujuan dari Seed of Life dan tombak Longinus. Naskah tersebut juga merinci aturan tentang cara penggunaan barang-barang tadi. Dan karena naskah tersebut juga merinci urutan dan waktu kedatangan dari para angel, maka naskah tersebut juga sering disebut sebagai ramalan. Dan karena naskah tersebut, kemungkinan Sele mengetahui bahwa seharusnya kehidupan berbasis Adamlah yang hidup di bumi, bukan manusia yang berbasiskan Lilith. Menyadari hal tersebut, Sele menganggap seluruh umat manusia adalah penerus palsu dan memiliki dosa asal, karena seharusnya manusia tidak pernah ada di muka bumi. Setelah itu, mereka bertujuan atau berniat membuat proyek untuk menyatukan seluruh umat manusia menjadi satu kesatuan dan mengakhiri semua perang dan perjuangan antar individu. Dan proyek tersebut disebut dengan Human Instrumentality Project atau Proyek Instrumentalitas Manusia. Dan untuk mewujudkan instrumentalitas manusia, mereka harus memicu atau memulai Second Impact, dan selanjutnya mereka harus memicu Third Impact. Pada tahun 2000, Sele berhasil menemukan tempat keberadaan Adam yang berada di Antartika. Setelah itu, Sele bekerja sama dengan Dr. Katsuragi untuk melakukan ekspedisi dan eksperimen kontak dengan Adam di sana. Saat eksperimen, ternyata hal tersebut membuat Adam bangkit dan terjadilah Second Impact. Setelah itu, orang-orang yang berada di sana menggunakan tombak Longinus untuk menghentikan Second Impact dan mengubah Adam menjadi embrio. Selanjutnya, dengan sumber daya yang sangat banyak, Sele membuat sebuah organisasi yang bernama Gehirn dengan Gendo Ikari sebagai kepalanya. Gehirn ditugaskan untuk mengembangkan klon Adam, yaitu Evangelion, untuk melawan para angel yang akan berdatangan setelah kebangkitan Adam sesuai dengan naskah laut mati. Di dalam organisasi tersebut juga terdapat Yui Ikari, Fuyutsuki, Kyoko Shoryu, ibu dari Asuka, dan Ritsuko Akagi. Setelah kematian Naoko Akagi, ibu dari Ritsuko, Gehirn berubah nama menjadi Nerve dan melanjutkan proyek pengembangan Evangelion. Pada tahun 2004, Yui secara sukarela atau bahkan sengaja mengajukan diri sebagai objek uji coba percobaan kontak dengan Unit 1 yang merupakan backup plan dari Sele, dan saat itu Unit 1 belum rampung. Uji coba tersebut diduga adalah bagian dari penelitian Gehirn tentang penciptaan jiwa buatan. Namun ternyata saat uji coba terjadi kecelakaan. Tubuh Yui berubah atau kembali menjadi cairan LCL dan jiwanya terserap ke dalam Unit 1. Setelah itu, Gendo melakukan operasi penyelamatan yang berusaha untuk menciptakan kembali tubuh Yui dan mengembalikan jiwa Yui ke dalam tubuh tadi. Tapi hal tersebut gagal dan malah menghasilkan Rei Ayanami pertama. Sejak saat itu,
Gendo yang awalnya selalu mematuhi perintah Sele berubah dan memiliki rencananya sendiri, yaitu instrumentalitas manusia versi dirinya. Sampai nanti di The End of Evangelion, Sele dan Gendo mendapatkan keinginannya, yaitu Third Impact atau instrumentalitas manusia yang dilakukan oleh Shinji. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa di Rebuild Evangelion bentuk Sele berbeda dari TV seriesnya. Sebenarnya Mr. E belum menemukan sumber valid kenapa Sele di Rebuild bisa berbeda dari TV seriesnya. Kalau ada yang tahu bisa langsung komen di bawah. Tapi ada beberapa asumsi. Melihat percakapan Gendo yang ini, kita bisa berasumsi kalau Sele pada awalnya adalah manusia. At least makhluk yang masih keturunan Lilith. Karena Gendo berkata bahwa Sele pernah atau telah merasakan buah pengetahuan. Dan perkataan Gendo tentang Sele memberikan peradaban kepada manusia mungkin mengambil referensi dari mitologi Sumeria tentang Apkallu, yaitu 7 dewa atau 7 orang bijak yang diciptakan untuk membangun peradaban bagi manusia. Jadi mungkin Sele itu bukan manusia, tapi masih keturunan dengan Lilith. Dan dalam satu titik, mereka mengubah jiwa mereka menjadi monolit-monolit yang kita bisa lihat di sepanjang seri. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Sele di Rebuild adalah ras alien yang datang ke bumi dan ingin menolong umat manusia dari kehancuran dengan memanfaatkan instrumentalitas manusia. Dengan bukti bahwa mereka memberikan peradaban kepada manusia, yang berarti mereka sudah hidup ribuan tahun. Dan mungkin piramida terbalik yang kita lihat di Evangelion You Cannot Redo dan Trust Upon a Time adalah pesawat luar angkasa milik Sele. Dan setelah itu di satu titik mereka merubah jiwa mereka dan menempatkannya dalam monolit-monolit, dan jadilah Sele yang kita lihat di sepanjang seri. Dan yap, cuman itu yang bisa Mr. E temukan. Kalau ada salah-salah bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya Mr. E.